Di suatu hari, Kembang Tanjung kembali dari perjalanan rahasianya menuju Katumenggungan. Namun, langkahnya terhenti ketika Raden Sombo menghadangnya dengan penuh curiga. Raden Sombo bertanya dengan nada tajam, "Kemana saja kamu selama ini?" Kembang Tanjung, yang bungkam tak mau menjawab, membuat Raden Sombo semakin marah. Sebagai atasan, Raden merasa dihina karena tak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Di tengah ketegangan itu, Tumenggung muncul dan segera memerintahkan Kembang Tanjung masuk ke kedaton. Ikut pulang bersamamu. Karena Kanjeng Tumenggung yang mengutus saya, maka hanya kepada Kanjeng Tumenggunglah saya akan memberi penjelasan. Tapi Romo Tumenggung sedang istirahat. Ini sudah terlalu sore. Tidak ada waktu untuk pasewakan. Lagi pula apa salahnya kamu bicara dulu kepadaku, atasanmu? Masuklah, Kembang Tanjung. Kamu bisa bicara langsung kepadaku. Maaf Romo, saya kira... Ayolah, masuk. Apa yang terjadi sehingga kamu sampai datang terlambat? Ini Kanjeng Tumenggung. Untuk apa kau tunjukkan barang-barang itu kepadaku? Ayo, Kembang Tanjung. Untuk apa kamu gelar barang-barang itu di hadapanku? Ketika saya berangkat ke Gisikan, saya diserang oleh 7 lelaki bertopeng. Tanda pengenal ini, saya ambil dari salah satu anggota di antara mereka. Teruskan. Dan dalam perjalanan saya kembali ke Katumenggungan, saya kembali diserang oleh lelaki bertopeng yang sama. Topeng ini memang bisa ditemukan di mana-mana. Tetapi ikat kepala dan ikat pinggang seperti ini, hanya prajurit Katumenggungan yang punya. Berarti prajurit kita sendiri yang mencegatmu. Satu lagi Gusti Tumenggung. Seorang pendekar kenes yang konon terkenal dengan nama pendekar. Di dalam kedaton, Tumenggung menanyakan hal yang sama. Kali ini, Kembang Tanjung tidak bisa lagi berdiam diri. Ia mengeluarkan bukti, sebuah topeng, ikat pinggang, dan sejumlah uang. Semua barang itu adalah milik Katumenggungan, dan uang tersebut untuk membayar seorang pembunuh bayaran yang dikenal sebagai pendekar bersolek. Melihat bukti ini, Tumenggung terkejut, sementara Raden Sombo merasa tersudut. Pembicaraan bergeser ke pertemuan Kembang Tanjung dengan Seto Satrio, yang tak disangka-sangka telah memutuskan untuk berperang melawan Katumenggungan. Salah pendekar kenes itu akan kamu angkat ke dalam kelompok prajurit Soko. Bisa kamu jelaskan? Pan prajurit itu bisa dipakai oleh penyerang bertopeng itu. Hah? Dan kenapa pendekar pesolek itu bisa ikut terlibat dalam pencegatan Kembang Tanjung? Saya kira apa yang disodorkan oleh Kembang Tanjung itu tidak membuktikan apa-apa, Romo. Tidak ada prajurit yang meninggalkan Katumenggungan. Dan tidak ada prajurit Katumenggungan yang berada di luar Katumenggungan.
Apa mereka bukan berasal dari para juara adu tanding calon prajurit Katemenggungan? Kenapa kau berkata begitu? Pendekar pesolek contohnya. Kenapa dia serang saya? Saya kira itu urusan pribadi antara kau dengannya, Kembang Tanjung. Kalau memang urusan pribadi, seorang pendekar tidak perlu pundi uang ini, Raden. Maaf, Romo. Saya kira sekarang yang perlu kita tanyakan adalah apakah Kembang Tanjung berhasil menemui Seto Satrio atau tidak? Dan apa hasilnya? Bagaimana jawab bisikan? Dan apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui jawaban yang sangat kita tunggu-tunggu itu, Romo? Masih bisa kamu jawab pertanyaan itu, Kembang Tanjung? Ini Kanjeng. Seto Satrio yang merobeknya. Iya, Kanjeng Tumenggung. Kurang ajar anak itu. Aku yang akan datang sendiri mengajarnya. Saya juga ikut panas, Romo. Dada saya bergetar mendengar penjelasan Kembang Tanjung. Benarkah Seto Satrio berani merobek surat yang telah Romo kirimkan itu? Ini benar-benar kurang ajar, Romo. Ini menentang perang namanya. Tetapi, mohon Romo menyimak sebentar. Meneliti. Apakah cerita yang disampaikan oleh Kembang Tanjung itu benar? Benarkah Seto Satrio yang merobek surat itu? Seperti yang kau katakan, Kembang Tanjung? Kenapa kamu bicara begitu? Mohon diingat, Romo. Kembang Tanjung datang tidak tepat waktu. Dia pergi beberapa hari menghilang begitu saja. Dan dia tidak menceritakan kepada kita kemana dia pergi. Lalu dia pulang. Tiba-tiba menceritakan yang tidak-tidak mengenai prajurit Katemenggungan. Dan apakah Romo akan percaya begitu saja kepada Kembang Tanjung bahwa Seto Satrio yang merobek surat itu? Kalau aku percaya, apa kamu keberatan? Saya tidak mengerti, Romo. Kenapa Romo begitu mudah percaya pada orang baru ini, Romo? Kenapa Romo lebih percaya kepada Kembang Tanjung daripada kepada putra sendiri? Saya, Sombo. Karena semua yang dikatakan Kembang Tanjung itu benar. Saya saksinya. Kalau Raden Seto Satrio merobek surat dan menantang perang. Bagus Toro Dipo. Kenapa ada di sini? Dan kenapa kau bisa masuk tanpa melewati penjagaan? Ini semua berkat Kanjeng Ratu Kidul dan Senopati Cudumanik yang mengantarkan saya. Ya, tahu-tahu sudah ada Tapi di saya sini. tidak mau ada orang lain ikut campur urusan saya. Kembang Tanjung, saya sudah katakan berkali-kali. Kalau saya juga punya Urusan apa? Apa perlu kamu tahu? Hei, tolong tenang. Kalian pikir kalian ini siapa? Kenapa kalian bicara sendiri dan tidak mengindahkan sedikit pun sopan santun? Apa kalian lupa? Kalian sedang berhadapan dengan siapa? Tidak usah kaget. Dari kekurang sopananmu masuk pendopo Katemenggungan tanpa kulonwun. Kang Mas Numoyo juga seperti itu. Tahu-tahu muncul. Nimbrung bicara. Mohon maafkan saya Kanjeng Tumenggung. Mohon maafkan saya kalau saya gerusa-gerusu. Dan Yayaan, mohon maafkan saya atas ketidaksopanan saya. Kamu benar-benar Sindu Moyo. Tabrak dulu, baru bicara. Baru minta maaf. Kacang mongso ninggalau lancaran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mohon maaf, Romo. Nanti dulu. Ketika suasana semakin tegang, tiba-tiba muncul seorang pemuda bernama Seturo Dipo. Ia dengan wajah murka langsung menyela percakapan, menuntut penjelasan atas peristiwa yang terjadi. Tumenggung yang mengenali siapa pemuda itu, bertanya, apa yang kau inginkan? Seturo Dipo menjawab bahwa ia mencari peti emas milik Kerajaan Pajang. Namun, Tumenggung menjelaskan bahwa peti itu kini berada di tangan Aji Saketi, seorang sahabat lama yang kini menjadi rival abadi. Seturo Dipo menjelaskan bahwa ia sudah menemui Aji Saketi, tetapi peti itu sudah tidak ada padanya. Dan itu akan menjadi kenyataan, Gusti Tumenggung. Sayang, peti itu sudah tidak ada. Maaf, Gusti Tumenggung. Saya wajib bertanya. Di mana peti perhiasan itu berada sebenarnya? Apa Romomu Sindumoyo itu sudah lupa? Aku sudah bilang berkali-kali bahwa harta itu dipegang oleh Taji Saketi. Dia yang menyimpan harta itu.
Lagi-lagi Taji Saketi disebut. Saya sudah bertemu dengan Taji Saketi. Tapi penampilannya tidak meyakinkan bahwa dia banyak menyimpan harta karun sebanyak itu. Kalau begitu, kamu telah berhasil dikelabui. Kenapa Gusti Tumenggung punya keyakinan seperti itu? Sudahlah. Suatu saat nanti kalau kamu sempat datang masuk padepokannya, masuklah ke padepokan di bawah tanah yang dibangunnya. Maka akan kamu temukan sebuah kekuatan besar yang akan disiapkan menggulingkan Mataram dan membangun Pajang baru. Gusti Temenggung, kenapa Gusti menyudutkan sekali orang yang bernama Taji Saketi itu? Aku kenal sekali orang itu. Kami sama-sama murid Ki Gending Penjaling. Aku Jalugiri. Satu lagi Gelap Ngampar dan Taji Saketi adalah murid kesayangan Ki Gending Penjaling. Jangan khawatir. Tidak lama lagi kalian akan menerima ilmu pamungkas Sigar Semongko. Tapi ingat, ilmu itu baru boleh digunakan jika kalian sudah benar-benar. Disinilah Tumenggung mulai menceritakan kisah masa lalunya. Dahulu, ia, bersama dua sahabatnya, Gelap Ngampar dan Jaluk Giri, yang kemudian dikenal sebagai Cokro Nanggolo, pernah berguru pada Ki Panjalin. Mereka bertiga berharap mendapatkan ilmu sakti Sigar Semongko, yang sangat langka dan kuat. Namun, sang guru jatuh sakit sebelum ilmu itu diajarkan sepenuhnya. Tidak sabar menunggu guru yang sakit. Aku memilih terjun ke dunia keprajuritan. Kelebihan ilmu kanuragan yang kuperoleh dari Ki Gending Penjaling menyebabkan bukan saja diterimanya aku sebagai prajurit, tetapi dalam waktu singkat, aku sudah diangkat sebagai kepala keamanan Keraton Pajang. Selang beberapa waktu kemudian, Taji Saketi mengikuti jejakku. Dan seperti halnya aku, dalam waktu singkat, Taji Saketi juga mendapat jabatan. Ia diangkat menjadi kepala keamanan harta kekayaan Pajang. Karena kedudukannya itulah, Taji Saketi bisa bebas keluar masuk gedung Bondol Mekso Keraton Pajang.
Dan begitulah, Ayo, ketika pecah perang Ayo, antara cepat. Pajang dengan Mataram, ayo Taji cepat. Saketi yang seharusnya menjaga keamanan kekayaan Pajang justru mencuri peti harta yang seharusnya dijaganya itu. Jalugiri kemudian menjadi kepala keamanan di kerajaan Pajang, berkat kemampuan silat yang ia pelajari. Taji Saketi, sahabat seperguruannya, juga mengikuti jejaknya dan menjadi kepala keamanan harta kerajaan. Namun, ketika perang antara Pajang dan Mataram meletus, Taji Saketi justru berkhianat dan mengambil harta Pajang. Jalugiri mencoba menghentikannya, namun pertempuran antara mereka berdua dimenangkan oleh Jalugiri. Tidak. Awas kamu Jalugiri. Akan kurebut kembali peti harta itu. Aku bersumpah. Dua peti harta kekayaan Pajang bisa kembali. Tetapi Pajang sendiri sudah menjadi lautan api. Karena tidak tahu lagi kepada siapa peti-peti harta karun ini harus diserahkan. Maka untuk sementara kedua peti itu, aku simpan di rumah pribadiku. Untuk beberapa lamanya, dua peti harta kekayaan Pajang itu tersimpan rapi, menunggu untuk diserahkan pada ahli waris yang berhak. Tetapi beberapa bulan kemudian, sesuai dengan sumpahnya, Taji Saketi datang bersama anak buahnya. Kakang Taji Saketi? Ragil kuning. Rupanya kamu yang harus menyambutku. Waktu berlalu, Taji Saketi mendatangi rumah Jalugiri saat sahabatnya sedang pergi. Yang menyambutnya adalah istri Jalugiri, wanita yang dulu juga pernah dicintai oleh Taji Saketi. Taji Saketi mengajaknya bekerja sama untuk menemukan harta Pajang, tetapi istri Jalugiri tidak tahu apa-apa. Dengan brutal, Taji Saketi menyuruh anak buahnya menggeledah rumah dan menyiksa wanita itu, hingga anak Jalugiri muncul untuk melindungi ibunya. Sayangnya, sang anak tewas di tangan Taji Saketi, dan istrinya pun dibunuh tanpa ampun. Akan kamu lakukan? Aku tidak tahu sama sekali dengan peti-peti yang kau maksudkan. Geledah. Obrak-abrik rumah ini. Dan cari sampai dapat peti-peti itu. Cepat! Tidak. Kalian tidak berhak masuk. Lepaskan saya. Lepaskan. Diam! Ibu. Ya. Ya. Joko. 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 Anakku Joko. Biadab. Kau kejam Taji Saketi.
sudah kami temukan, Raden. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan tempat ini, cepat! Baik. Tunggu! Salam saudara seperguruanku. Akhirnya kita bertemu juga. Kembalikan peti-peti itu. Saat Jalukgiri tiba, sudah terlambat. Dengan amarah membara, ia beradu mulut dengan Taji Saketi sebelum akhirnya terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Di tengah pertempuran itu, Jalukgiri terkejut saat mengetahui bahwa Taji Saketi telah menguasai ilmu Sigar Semongko, ilmu yang seharusnya diwariskan oleh guru mereka. Namun, meskipun Taji Saketi unggul dengan ilmu tersebut, Jalukgiri berhasil melukai lawannya, memaksa Taji Saketi kabur membawa anak perempuan Jalukgiri, yang ternyata adalah anak Taji Saketi sendiri, Sekar Taji, atau yang dikenal sebagai Roro Denok. Jika benar ia menurunkan ilmu itu, akan membahayakan jiwanya. Tidak ada salahnya kan? Jika kupaksa guru segera menurunkan ilmu langkahnya itu pada kami sebelum ajalnya tiba. Kurang ajar. Berarti guru telah... Apa pedulimu? Ragil kuning! Joko Suto! Sekar Taji! Ayo cepat pergi dari sini. Ibu, 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 ibu. Mana kamu? Joko Suto! Ragil! Emang, tidak. Ragil! Joko! Joko! Tidak! Joko Suto! Ragil! Tidak! Tidak! Joko! Joko! Ragil! Ragil! Denok. Begitulah. Sejak itu, aku tidak pernah bertemu lagi dengan Taji Saketi. Dan tidak bisa menemukan lagi anakku. Kau tahu siapa dia? Sekar Taji. Kini, kebenaran mulai terungkap. Anak yang selama ini diasuh sebagai putri Jalukgiri, ternyata adalah darah daging Taji Saketi, sang pengkhianat. Saya Bagus Terodipo, Kembang Tanjung. Kembang Tanjung. Bukannya Sekar Taji? Sekar Taji. Iya. Sekar Taji. Atau yang biasa dipanggil oleh ibundanya dengan nama Roro Denok. Roro Denok. Iya. Roro Denok yang bisa diselamatkan oleh Tembong saat itu. Kalau begitu, akulah bocah perempuan yang dimaksud itu. Dina mau pulang. Dina mau pulang. Dina nggak mau tinggal di sini. Dina mau pulang. Dina mau Kamu aman di sini. Aku
Apa yang sedang kamu pikirkan? Adakah cerita ini berhubungan dengan dirimu? Sayalah Roro Denok. Sayalah gadis kecil yang dibawa kabur oleh lelaki berdarah itu. Dan lelaki yang berdarah-darah itu adalah Taji Saketi. Taji Saketi terkenal oleh pukulan jari Saritoku. Sebelum ia hujamkan Sigar Semongko yang membelah dan menghancurkan rumahku. Kalau begitu Gusti Temunggung adalah Jalugiri. Romo saya sendiri. Ya, Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang menerima kenyataan seperti ini? Kenapa? Taji Saketi mengaku sebagai Ki Penjalin. Kenapa dia membolak-balik cerita? Kenapa? Dan kenapa dia tega menjerumuskan saya? Untuk membunuh ayah kandung saya sendiri. Kenapa? Keno. Sejak awal, aku sudah curiga. Aku sudah melihat adanya kemiripan antara kamu dengan ibumu. Ini, ibumu juga punya tanda seperti ini. Romo, Anakku, Romo. anakku. Roro Denok.